Ya, kembali lagi bersama saya Titus Yanto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Environmental Economics, Thermal Environment. Dan pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengendalian paparan panas atau heat exposure yang ada di lingkungan termal. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengendalian terkait dengan paparan panas yang ada di lingkungan? Nah, di sini prinsip pengendaliannya sebenarnya hampir sama seperti yang kita lakukan dalam pengendalian hazard di tempat kerja, di mana dalam mengontrol paparan terhadap bahaya yang terkait dengan pekerjaan, prinsipnya adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya. Untuk pengendalian paparan panas, tentunya prinsipnya adalah bagaimana bisa melindungi pekerja secara efektif dan efisien. Dalam pengendalian hazard, kita mengenal yang namanya hierarki pengendalian yang digunakan sebagai cara untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan solusi pengendalian yang layak dan efektif. Di mana kita mengenal segitiga terbalik seperti ini. Pada hierarki ini, metode kontrol yang berada di bagian atas ini memiliki potensi yang paling efektif dan protektif dibandingkan metode yang berada di paling bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa metode yang paling atas yaitu eliminasi dan substitusi, yaitu menghilangkan hazard secara fisik ataupun juga mereplace hazardnya. Ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengurangi atau mengendalikan bahaya. Namun tentunya ini cenderung paling sulit untuk diterapkan dalam proses atau lingkungan yang sudah ada. Nah, kaitannya dengan pengendalian paparan panas, di sini berarti eliminasi itu kita menghilangkan paparan panas yang ada di lingkungan, kemudian substitusi, maka di situ menggantikan paparan panas yang ada di lingkungan. Tentunya ini akan sangat sulit diaplikasikan. Nah, jika proses atau lingkungan yang akan dikendalikan itu masih dalam tahap desain atau pengembangan, eliminasi dan substitusi masih mungkin dilakukan. Namun ketika kondisi lingkungannya ini sudah ada, sudah eksis, tentunya memerlukan perubahan besar-besaran dalam peralatan ataupun prosedur yang bisa digunakan untuk menghilangkan atau menggantikan paparan panas yang ada di lingkungan. Cara ketiga yang dianggap efektif dalam mengendalikan paparan panas di lingkungan adalah dengan metode engineering control. Di mana dalam engineering control ini, paparan panas itu tidak dihilangkan atau diganti secara langsung, melainkan paparan panas ini diisolasi, sehingga orang atau pekerja ini tidak terkena paparan panas secara langsung dari sumbernya. Nah, biasanya initial cost-nya atau biaya awal dari engineering control ini lebih tinggi. Namun, ini tentunya dapat mengurangi biaya-biaya di masa depan karena pengendalian panas ini bisa dikendalikan di awal. Cara keempat dan kelima ini mungkin bisa dianggap least efektif atau cara yang paling kurang efektif dibandingkan ketiga metode pengendalian paparan yang ada di lingkungan. Namun, administratif control seperti misalkan pengaturan kerjanya atau ritme kerja, kemudian misalkan pemberian hidrasi, dan juga misalkan cooling, ini paling banyak digunakan, terutama ketika kondisi paparan panas yang ada di lingkungan itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, terkait dengan engineering control, di sini yang dilakukan adalah kita mengendalikan faktor-faktor lingkungan dan juga mungkin faktor personal yang bisa dimodifikasi dengan pendekatan engineering, di mana ini melibatkan aktivitas seperti pengaturan yang terkait dengan metabolic heat production-nya. Jadi ada semacam prosedur atau rekayasa yang bisa dilakukan untuk heat production, atau bisa juga dengan meningkatkan convective heat loss-nya dari dalam tubuh ke lingkungan sehingga mungkin akan lebih mudah untuk menurunkan paparan panas, atau bisa juga dengan radiative heat loss. Nah, radiative heat loss di sini mungkin lebih ke arah bagaimana menurunkan tingkat paparan panas radiasi dari lingkungan atau dari sumber panas ke tubuh manusia, ataupun juga evaporative heat loss, di mana ini kaitannya dengan cara pelepasan panas yang paling efektif dibandingkan metode-metode yang lainnya seperti convective heat loss ataupun radiative heat loss-nya. Oke, kita bahas yang pertama adalah bagaimana engineering control ini kita gunakan untuk menurunkan laju metabolic heat production. Jadi, seperti kita tahu bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan memproduksi panas dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, metabolic heat production ini bisa menjadi heat gain dari internal tubuh kita, dan tentunya ini akan berkontribusi terhadap heat stress dari dalam tubuh yang menyebabkan kenaikan temperatur inti dari tubuh kita. Nah, metabolic heat production ini menjadi critical component ketika seseorang melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas dan bisa menjadi paparan panas tersendiri bagi orang tersebut. Nah, agar metabolic heat production ini tidak tinggi, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan power assistant devices yang bisa digunakan dan berfungsi untuk menurunkan tingkat beban kerja fisik yang akan dialami oleh seseorang ketika melakukan aktivitasnya. Nah, sebagai contoh, misalkan pekerjaan manual material handling seperti di gambar ini, di mana ini tentunya akan meningkatkan laju metabolic heat production dari dalam tubuh. Alternatifnya, aktivitas kerja manual material handling ini bisa disubstitusi atau bisa dibantu dengan menggunakan forklift seperti di gambar ini, yang akan membantu aktivitas fisik dari pekerja. Nah, tentunya heat production dari metabolisme ini bisa turun. Dengan penurunan metabolic heat production ini, heat stress yang akan dialami oleh pekerja itu bisa menjadi lebih minimal. Alternatif lain itu bisa dengan menggunakan exoskeleton, seperti yang dipakai oleh tentara di gambar kedua ini, di mana exoskeleton yang dia pakai itu bisa membantu dia untuk meringankan beban berat yang dibawa oleh tentara ini. Atau saat ini juga mulai banyak dikembangkan exoskeleton yang bisa membantu pekerja, entah itu di manufaktur ataupun di konstruksi, dalam melakukan aktivitas fisiknya. Nah, salah satu efek positifnya ini adalah bisa menurunkan metabolic heat production. Nah, dengan penurunan metabolic heat production ini tentunya akan berkontribusi terhadap penurunan heat stress yang akan dialami seseorang ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas. Ketika kita berada di tempat atau lingkungan yang panas dan kita merasa gerah, tidak nyaman, apa yang kita lakukan? Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita mengipas-kipaskan sesuatu, entah itu buku ataupun kertas ataupun yang lainnya, yang mana fungsinya ini adalah untuk mempercepat aliran udara yang ada di sekitar kita. Nah, hembusan udara ini yang kemudian membuat kita merasa sejuk karena ada hembusan angin, ada pergerakan udara. Atau bisa juga kita menggunakan kipas angin yang fungsinya sama, yaitu untuk mempercepat aliran udara yang ada di sekitar kita. Nah, aktivitas ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan convective heat loss atau perpindahan kalor melalui proses yang namanya konveksi. Laju perpindahan konveksi, baik itu berupa heat gain ataupun heat loss, ini sangat tergantung pada perbedaan temperatur, yaitu antara air temperature dengan skin temperature, dan juga kecepatan udara. Nah, ini tentunya tidak bisa sembarangan ketika kita berusaha untuk mengenhance convective heat loss. Jadi, engineering control terkait dengan hal ini tentunya akan sangat tergantung pada temperatur udara, temperatur kulit, dan juga air velocity-nya. Ketika misalkan kita berada di kondisi, misalkan temperatur udaranya ini lebih tinggi daripada skin temperatur kulit, atau air temperaturnya ini di atas 35 derajat Celcius, maka dengan mempercepat aliran udara, di situ akan mempercepat proses konveksi, tapi bukan convective heat loss, melainkan konveksi untuk heat gain. Jadi kita akan menerima panas melalui proses konveksi. Nah, yang bisa kita lakukan ini adalah dengan menurunkan air temperaturnya, bukan mempercepat aliran udaranya. Selain itu, kita juga bisa melakukan yang namanya penurunan airspeed atau pergerakan udara yang ada di sekitar kita. Jadi, ketika misalkan temperatur udaranya ini lebih tinggi daripada temperatur kulit kita, atau temperatur udaranya ini di atas 35 derajat Celcius, maka menyalakan kipas angin sebagai engineering control untuk menurunkan paparan panas, itu bukan hal yang efektif, tapi justru akan meningkatkan heat gain bagi tubuh kita. Sebaliknya, ketika misalkan air temperaturnya ini lebih rendah daripada skin temperature, atau mungkin kalau misalkan kita tidak bisa mengukur skin temperature kita lihat bahwa air temperaturnya di bawah 35 derajat Celcius, maka di sini meningkatkan airspeed, kecepatan udara, ini akan beneficial, memberikan keuntungan, terutama akan mempercepat proses convective heat loss-nya.
Nah, dalam kondisi ini penggunaan kipas angin ini tentunya akan menjadi lebih efektif sebagai engineering control-nya. Cara yang ketiga yang berkaitan dengan engineering control adalah mengatur proses radiative heat loss-nya. Radiant heat exchange, perpindahan panas melalui proses radiasi, ini juga tergantung pada perbedaan antara temperatur kulit dan radiant temperaturnya, atau temperatur radiasi dari objek yang panas. Nah, radiasi ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan heat gain daripada heat loss-nya. Sehingga untuk menurunkan radiant heat gain dari lingkungan ke dalam tubuh kita, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengurangi radiasi dari lingkungan atau dari sumber panasnya dengan cara melakukan shielding, yaitu melindungi pekerja dari radiasi panas. Salah satu cara yang bisa digunakan ini adalah dengan cara misalkan memberikan semacam radiant barrier di bagian atap misalkan, di mana fungsinya ini akan mencegah radiasi matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, cara yang keempat ini adalah bagaimana kita bisa mengenhance atau meningkatkan evaporative heat loss. Di mana kita tahu bahwa evaporative heat loss itu merupakan cara yang paling efektif, yang paling besar dalam melepaskan panas dari dalam tubuh ke lingkungan melalui evaporasi keringat. Nah, panas dari dalam tubuh ini dilepas ke lingkungan ketika keringat yang dikeluarkan oleh tubuh ini berevaporasi, menguap dari permukaan kulit, skin surface-nya. Evaporasi dari keringat ini tergantung pada kecepatan udara yang ada di sekitar kulit kita, kemudian tekanan uap air yang ada di udara, dan juga tekanan uap air pada kulit. Bagaimana engineering control ini bisa dilakukan untuk meningkatkan evaporative cooling-nya? Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ini adalah kita meningkatkan air movement. Karena di sini kita tahu bahwa evaporasi itu sangat tergantung pada air velocity, kecepatan udara. Sehingga ketika kecepatan udara itu menjadi tinggi, maka di situ akan membantu proses evaporasi keringat. Terus yang kedua, ini ketika misalkan ternyata kelembaban udaranya tinggi, sehingga menyebabkan tekanan uap air yang ada di udara itu menjadi lebih besar daripada tekanan uap air yang ada di kulit kita. Nah, cara yang bisa kita lakukan ini adalah dengan menurunkan uap air yang ada di udara. Dengan caranya misalkan dengan menggunakan dehumidifier. Dehumidifier ini akan menurunkan kelembaban relatif yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih kering, dan efeknya ini akan menurunkan tekanan uap air yang ada di udara. Ketika tekanan uap air ini menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan pada kulit, maka keringat ini akan lebih mudah untuk dilepaskan ke udara dengan membawa panas dari dalam tubuh, sehingga evaporative heat loss ini menjadi lebih baik. Nah, ini adalah 4 metode yang berkaitan dengan engineering control yang bisa dilakukan untuk menangani paparan panas yang ada di lingkungan thermal atau lingkungan kerja. Metode pengendalian yang berikutnya ini adalah administrative control atau pengendalian administratif, di mana administrative control ini ada 5 strategi yang bisa diterapkan dengan memodifikasi durasi dari paparan. Ini kita pernah pelajari ketika kita membahas terkait dengan HSI, Heat Strength Index, atau juga dengan standar dari WBGT atau Weber Globe Temperature, di mana di situ kita tahu bahwa dalam kondisi tertentu dan aktivitas tertentu atau temperatur WBGT tertentu, maka di situ perlu ada pengaturan terkait dengan berapa lama dia sebaiknya bekerja, berapa lama dia sebaiknya beristirahat. Nah, ini terkait dengan memodifikasi atau membatasi durasi dari paparan. Yang kedua, ini adalah kita mengurangi metabolic komponennya dari total heat load yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana cara kita menurunkan komponen metabolic heat production-nya? Nah, salah satunya ini bisa dengan teknik yang namanya body cooling strategy. Bisa berupa pre-cooling teknik, per-cooling ataupun post-activity cooling, atau bisa juga dengan cara internal cooling ataupun juga external cooling. Nah, itu akan kita bahas di pembahasan setelah ini.
Terus yang ketiga, ini adalah kita meningkatkan heat tolerance dari pekerja atau dari seseorang. Caranya seperti apa? Kita bisa meningkatkan heat tolerance. Nah, heat tolerance ini bisa kita lakukan dengan cara aklimasi. Nah, di mana aklimasi ini tentunya akan meningkatkan toleransi dari seseorang terhadap paparan panas yang ada di lingkungan. Nah, teknik aklimasi ini banyak diaplikasikan oleh atlet ketika mereka akan bertanding di negara yang beriklim tropis, gitu ya. Di mana aklimasi ini akan meningkatkan kemampuan mereka, endurance mereka ketika bertanding di lingkungan yang lebih panas daripada negaranya. Teknik aklimasi ini juga banyak diaplikasikan di pemadam kebakaran, terutama ketika mereka melakukan proses pemadaman api di lingkungan yang tentunya lebih panas daripada kondisi biasanya. Nah, ini aklimasi ini bisa meningkatkan heat tolerance dari pekerja atau dari seseorang. Yang keempat, ini adalah dengan cara training, memberikan pelatihan terkait dengan safety and health procedure ketika melakukan aktivitas kerja di lingkungan yang panas. Nah, yang kelima adalah dengan medical screening dari pekerja. Ini hal yang penting, terutama ketika kita melakukan proses rekrutmen untuk pekerja, di mana pekerja tersebut itu nantinya akan ditempatkan di lingkungan yang panas. Maka di sini perlu adanya medical screening untuk memastikan bahwa mereka memiliki heat tolerance yang baik dan juga memiliki physical fitness yang baik ketika harus melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas. Ini sama halnya ketika kita merekrut atlet yang akan bertanding. Kita perlu lakukan screening secara medis untuk memastikan bahwa atlet tersebut itu memiliki heat tolerance yang baik sehingga dia tetap bisa melakukan aktivitasnya di lingkungan yang lebih panas. Nah, ini terkait dengan 5 metode atau 5 aktivitas yang bisa dilakukan sebagai metode untuk administratif kontrol. Nah, cara terakhir yang paling bawah dari piramida yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ini adalah dengan pemberian personal protective clothing dan juga body cooling. Ini kaitannya dengan pemberian APD. PPE ini didesain untuk melindungi seseorang dari hazard yang ada di lingkungan. Jadi sebagai contoh misalkan seorang pemadam kebakaran, nah di situ dia harus mengenakan APD atau alat pelindung diri. Di mana alat pelindung dirinya itu didesain agar bisa melindungi dia dari paparan panas, yaitu panas api ketika melakukan aktivitas pemadaman. Nah, yang jadi masalah adalah PPE ini seringkali didesain dengan menggunakan bahan yang sifatnya kedap air dan juga tahan api. Yang akibatnya di sini PPE itu menimbulkan heat hazard atau bahaya terkait dengan panas bagi penggunanya. Nah, alternatifnya di sini perlu adanya yang namanya personal body cooling. Tentunya tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat heat stress seseorang ketika dia harus mengenakan protective clothing atau APD dalam aktivitas fisiknya. Nah, personal body cooling ini bisa berupa cooling fan yang dipasangkan di bawah baju. Ini sebenarnya sudah banyak diproduksi, di mana salah satu fungsinya ini adalah untuk meningkatkan laju konvektif heat loss-nya. Atau bisa juga dengan menggunakan ice pack, cooling vest seperti ini dengan beberapa tambahan ice pack, yang mana fungsinya adalah untuk menurunkan temperatur tubuh dan juga meningkatkan laju perpindahan kalor melalui yang namanya conductive heat loss. Dan terakhir ini bisa juga dengan cara cold water immersion, jadi dengan cara merendam tubuh ke dalam air yang temperaturnya sangat dingin atau biasanya dengan menggunakan air es, di mana fungsinya adalah untuk menurunkan ketegangan panas dan bisa berfungsi sebagai body cooling. Oke, kita akan berkenalan dengan beberapa cooling strategi atau body cooling teknik yang biasa digunakan untuk menurunkan heat stress yang dialami oleh seseorang, misalkan atlet ataupun pemadam kebakaran, fisiknya di lingkungan panas. Nah, body cooling teknik atau teknik pendinginan tubuh ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah internal body cooling, dan yang kedua adalah dengan external body cooling atau pendinginan dari eksternal.
Internal body cooling ini dilakukan dengan cara memasukkan media yang mampu mendinginkan, seperti misalkan minuman yang dingin, air es, ataupun ice slurry. Media dingin yang masuk ke dalam tubuh ini akan membantu penurunan internal core body temperaturnya dengan adanya sedikit perubahan pada suhu kulit. Karena di sini kita start dari pendinginan di dalam tubuh, kemudian baru ke luar. Penggunaan internal body cooling ini memberikan dua efek positif. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas penyimpanan panas atau heat storage melalui penurunan core temperatur. Yang kedua, di sini memberikan efek sensori seperti penurunan RPE yang dirasakan oleh seorang, kemudian juga meningkatkan kenyamanan thermal. Beberapa penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan internal body cooling ini mampu meningkatkan endurance ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas. Nah, cara yang paling umum dalam internal body cooling ini adalah dengan memasukkan ice solusi, yang mana suhunya ini bisa sekitar minus 3 derajat Celcius ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian dari dalam tubuh atau di lambung, ice solusi ini akan menyerap panas yang ada di dalam tubuh melalui proses konduksi. Metode kedua ini adalah external cooling. Pendinginan eksternal ini dilakukan dengan menerapkan pengaplikasian media pendingin seperti misalkan cooling vest ataupun cold water immersion ke kulit seseorang. Nah, kulit yang didinginkan ini kemudian akan mendinginkan darah yang bersirkulasi di sekitar kulit, dan kemudian ini akan mengurangi peningkatan suhu tubuh atau core body temperature selama aktivitas fisik. Nah, pendinginan eksternal ini bisa dilakukan dengan misalkan menggunakan cooling vest, jadi rompi dengan pendingin, ataupun juga dengan cara cold water immersion, jadi berendam di air yang dicampur dengan es, di mana salah satu fungsinya adalah mendinginkan permukaan kulit, kemudian dari permukaan kulit ini akan perlahan mendinginkan core body temperaturnya. Teknik pendinginan tubuh ini bisa dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari kapan teknik tersebut itu diaplikasikan. Nah, di sini ada 3 metode untuk pengaplikasian body cooling. Yang pertama adalah pre-cooling, yang kedua adalah per-cooling, dan terakhir adalah post-cooling. Nah, teknik pre-cooling ini didefinisikan sebagai teknik pembuangan panas atau heat removal dari tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik atau sebelum olahraga, biasanya dengan targetnya adalah untuk meningkatkan kapasitas heat storage yang ada di dalam tubuh atau kapasitas penyimpanan panas yang lebih besar. Nah, dengan peningkatan kapasitas heat storage ini tentunya akan bermanfaat untuk mencegah laju kenaikan heat strain dan meningkatkan endurance capacity dari seseorang ketika dia melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan pre-cooling. Teknik kedua ini adalah per-cooling. Per-cooling teknik yang didefinisikan sebagai teknik pendinginan yang dilakukan untuk mengurangi tekanan panas atau heat stress selama melakukan aktivitas kerja fisik di lingkungan panas. Jadi, selama melakukan aktivitas fisik, ini tubuh didinginkan baik menggunakan cooling vest untuk pendinginan eksternal ataupun dengan mengkonsumsi minuman dingin ataupun ice slurry secara berkala ataupun intermittent sebagai teknik pendinginan internal. Targetnya adalah untuk mencegah agar kenaikan temperatur tubuh ini tidak melebihi ambang batas amannya. Nah, post-cooling ini didefinisikan sebagai teknik pendinginan yang dilakukan langsung setelah melakukan aktivitas fisik atau olahraga di lingkungan yang panas. Dengan targetnya adalah untuk mempercepat proses recovery dan mempercepat laju penurunan heat strain selama proses recovery atau pemulihan. Nah, salah satu dampak positif dari post-cooling ini, penurunan heat strain setelah aktivitas fisik ini menjadi lebih cepat dibandingkan dengan tanpa adanya cooling setelah aktivitas fisiknya. Nah, ini adalah 3 metode yang digunakan untuk menurunkan tingkat heat strain yang dialami seseorang dengan menggunakan teknik pendinginan tubuh. Nah, berikut adalah beberapa cooling strategi dan bagaimana itu bisa diaplikasikan untuk aktivitas pre-cooling, per-cooling, dan post-cooling. Di sini ada beberapa strategi untuk body cooling, seperti misalkan untuk yang external body cooling ini ada
cooling phase, jadi penggunaan cooling phase, ice phase, jadi rompi dengan es, kemudian ada mental cooling. Jadi di sini disemprotkan atau diaplikasikan mentol pada kulit yang fungsinya adalah untuk memberikan sensasi dingin. Kemudian ada facial wind atau water spray, ini juga external cooling, cooling packs, jadi menggunakan es untuk mendinginkan tubuh, cold water immersions, jadi berendam di air dingin ataupun juga dengan cryoterapi atau terapi dingin. Sementara itu untuk internal cooling itu biasanya dilakukan dengan cold water ingestion ataupun auxiliary ingestion. Nah, kita lihat metode mana saja yang bisa dilakukan untuk pre-cooling dan per-cooling ataupun post-cooling. Cooling strategi dengan menggunakan cooling phase, ice phase, cold water ingestion, auxiliary ingestion, mental cooling, facial wind, cooling packs ataupun cold water immersion ini bisa dilakukan atau feasible untuk dilakukan teknik pre-cooling. Tapi di sini kita lihat bahwa metode yang paling efektif untuk menurunkan heat strain ini adalah auxiliary ingestion dan cold water immersion. Sebaliknya untuk yang per cooling, cold water immersion dan cryoterapi ini tidak bisa diaplikasikan selama per cooling. Karena per cooling itu dilakukan bersamaan dengan ketika kita melakukan aktivitas fisik. Jadi selain cold water immersion dan cryoterapi ini bisa dilakukan per cooling. Dari metode yang ada, teknik yang memiliki efektivitas yang paling tinggi ini adalah dengan facial wind atau water spray. Kemudian penggunaan mentol ini juga cukup efektif meskipun di situ akan berpengaruh terhadap sensasi termal dari seseorang. Sementara itu untuk post cooling ini hanya memungkinkan digunakan ice phase, kemudian cooling packs, cold water immersion, dan cryoterapi. Nah, di sini kita lihat bahwa cold water immersion dan cryoterapi ini memberikan tingkat efektivitas yang paling tinggi dalam menurunkan heat strain setelah aktivitas fisik dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita di pertemuan kedua kali ini, yaitu terkait dengan environmental ergonomics, di mana kita sudah membahas terkait dengan human thermal environment, kemudian apa itu heat stress dan heat strain, bagaimana melakukan pengukuran terkait dengan heat stress dan heat strain, serta bagaimana kita melakukan controlling terkait dengan paparan panas yang ada di lingkungan, dengan beberapa metode yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.